Jafar, kalau aku gagasan siap lah Anies ya. Baik, kalau saya yang pertama menyambut baik tawaran Bung Ansi Lema dan teman-teman PDIP, bagaimana demokrasi kita ini kita isi dengan tarung perdebatan gagasan-gagasan tentang Indonesia. Kenapa? Yang pertama, Indonesia ini sangat luas sekali, sangat kompleks persoalannya. Lalu kemudian tugas kita ada 3 persoalan penting yang di tim kecil Pak Anies itu menyampaikan. Yang pertama umpamanya kemiskinan, yang kedua lapangan kerja, yang ketiga harga-harga pokok, pangan gitu. Nah, ini menjadi tugas besar, tantangan besar untuk presiden berikutnya. Tugas ini siapa yang bisa gitu, siapa yang akan bisa mendrive, melahirkannya dalam bentuk program-program yang konkret. Kemudian masyarakat akan menilai bagaimana, apakah masuk akal program-program capres ini diterapkan. Kemudian 3 persoalan penting ini yang sejak Republik ini merdeka juga menjadi persoalan pokok. Yang kedua, saya bersepakat juga dengan bahwa demokrasi ini harus kita dorong lebih berkualitas. Rekam jejak itu bagian dari diskusi kita tentang kualitas demokrasi kita ke depan. Mengapa demikian? Karena bagaimana kita bicara tentang kualitas pemikiran kalau rekam jejaknya kemudian terdapat kotoran-kotoran kecil gitu, noda-noda kecil di belakang capres ini. Ini bagian saja, mungkin hanya sensasi atau gimmick kata Bung Ansi, tapi bagian dari proses kita kemudian membuat kualitas demokrasi Indonesia secara terus-menerus naik. Kenapa? Kalau demokrasinya stagnan, ada proses, kalau kata Bang Saganda tadi, ada proses isolasi politik, ada proses marginalisasi politik, itu bukan meningkatkan kualitas, itu membuat kita stagnan berdemokrasi. Sementara tadi Bung Ansi bilang demokrasi kita harus deliberatif. Deliberatif itu seperti apa? Bagaimana keterlibatan publik dalam proses demokrasi ini menjadi sangat penting. Maka kemudian apapun yang terjadi di masa lalu para capres ini harus juga diketahui publik sehingga mereka bisa menilai bahwa basis elektoral, basis dari keterpilihannya bukan hanya fans club. Bukan hanya emosional bahwa oh ini ramah, oh ini tiap hari bersama kita dekat, mencium bau keringat kita, bukan. Apa yang ditawarkan gitu loh, apa yang ditawarkan, solusi-solusi apa yang akan datang, yang akan menjadi pilihan-pilihan Indonesia ke depan. Karena apa? Tantangannya akan makin besar. Kita selalu didoktrin sejak saya kecil, sejak mungkin abang-abang kecil juga, sejak zaman Soekarno didoktrin Indonesia bangsa yang besar. Maka kemudian gagasan-gagasannya harus juga melampaui zamannya. Bang Jafar, termasuk ungkapan Anies ketika mengkritik program kerja Presiden Joko Widodo, kendaraan listrik yang dianggap emisi karbonnya bisa merusak lingkungan hidup. Kemudian membandingkan jalan di era Presiden Joko Widodo jauh lebih sedikit dibandingkan era SBY. Begini, kritik dalam demokrasi itu bagian dari proses ikut pembangunan. Kalau kita membangun tanpa kritik, ini menjadi negara otoriter. Tutup mata kita semua, apapun yang dikerjakan benar. Dalam demokrasi, kritik itu bagian dari proses pembangunannya. Sehingga ada koreksi terhadap siapa yang memerintah. Dalam konteks ini, Mas Anies pernah memerintah di DKI Jakarta. Ada juga kritik terhadap dia. Dia nggak pernah baper tuh. Ada prestasinya, ada kritiknya, ada tiap hari juga yang bully. Santai-santai aja. Maka kemudian demokrasi itu menjadi penting bahwa orang siap dikritik. Bukan hanya siap memerintah. Saya tambah boleh ya. Jadi kan kita lihat ada kritik Anies satu soal policy subsidi, ya. Jadi dalam teori ilmu ekonomi politik itu ada politik subsidi. Kalau salah sasaran itu akan memperkaya orang kaya. Yang dikritik Anies jangan salah, dia bukan mengkritik adanya mobil listrik, bus listrik dan lain-lain. Yang dikritik Anies adalah kenapa untuk membeli mobil listrik disediakan uang 70 juta kalau nggak salah saya untuk mensubsidi pembelinya. Dan kemudian diketahui bahwa penjual itu adalah bagian-bagian orang-orang yang juga pembuat kebijakan itu. Ada konflik of interest di situ. Jadi itu yang mobil listrik. Itu terang benderang ya, itu terang benderang. Yang kedua soal kritik jalan-jalan berlobang. 170.000 kilometer jalan berlobang. Kemudian jalan-jalan itu diketahui setelah ada TikToker dari Australia itu, orang Lampung dan lain-lain. Maksudnya gini, yang dikritik Anies kan kita mau pilih jalan berbiaya, jalan tol, boleh, nggak apa-apa, ini rakyat yang memutuskan. Tapi Anies bilang,
saya memilih bukan jalan tol sebagai yang utama ke depan. Saya memilih jalan-jalan rakyat, jalan-jalan pedesaan, jalan-jalan di luar jalan berbayar itu. Jadi itu silakan aja, itu kritik yang sah menurut saya. Ya, kalau Anies itu udah jelas anti kapitalis, anti oligarki. Ya Soekarno itu saya kasih tahu tahun 1930 di pengadilan Landrat di Bandung waktu dia ditangkap sama Belanda, dia bilang, "Hei Belanda hakim," dia bilang, "asal kamu tahu bahwa semua irigasi-irigasi itu, jalan-jalan yang kamu buat itu bukan untuk para petani. Petani itu dapat sisa-sisa dari kebun-kebun Belanda air-air irigasi itu. Semua infrastruktur itu adalah untuk kepentingan orang-orang kaya dan kapitalis Belanda."